Penikam bos es krim serahkan diri ke Polres Kepahyang, akui habisi korban. Pengakuan Amin warga desa Kutorejo, Kepahyang pelaku penusukan terhadap korban bernama Yusef Fernando mengakui perbuatannya. Diketahui peristiwa penusukan tersebut terjadi di Jalan Lintas Kepahyang, tepatnya di depan toko Duta Galeri, Kelurahan Dusun Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, pada Senin, 16 Maret 2026. Berdasarkan informasi yang terhimpun Tribun Bengkulu. Peristiwa bermula saat Yusef mendatangi Amin yang sedang berjualan balon di depan toko Duta Galeri. Saya yang menusuk, dia yang mendatangi saya, ucap Amin. Saat melakukan penusukan, Amin mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya yang biasanya digunakannya untuk memotong pipa balon. Pisau aku sendiri, pisau untuk memotong balon, ujar Amin. Usai melakukan penusukan, Amin mengungkapkan bahwa senjata tersebut ditinggalkan di lokasi kejadian. Pisau itu aku tinggalkan di situlah, aku takut dia datangi aku, ungkap Amin. Sementara kuasa hukum pelaku, Dedi Syofiandi, 45, menerangkan bahwa Amin menyerahkan diri langsung. Kini klien kami masih menjalani pemeriksaan di Polres Kepahyang. Ia datang sendiri menggunakan motor usai menikam korban di depan toko Duta Galeri pada Senin 16 Maret 2026 sore, ucap Dedi. Nasib tragis bos es krim. Seorang bos penjual es krim di Kabupaten Kepahyang tewas setelah menjadi korban penusukan oleh seorang pedagang. Korban mengalami 5 luka tusuk di tubuhnya akibat serangan tersebut, setelah sebelumnya diduga terlibat cekcok di lokasi kejadian. Peristiwa penusukan tersebut terjadi di depan toko Duta Galeri, Kabupaten Kepahyang, pada Senin, 16 Maret 2026. Bos penjual es krim menjadi korban setelah terlibat keributan dengan seorang pedagang balon. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun, bos es krim bernama Yosep itu meninggal dunia usai ditusuk senjata tajam di Jalan Lintas Kepahyang, tepatnya di depan toko Duta Galeri, Kelurahan Dusun Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, pada Senin, 16 Maret 2026. Diketahui usai insiden berdarah tersebut, korban sempat dibawa ke RSUD Kepahyang untuk dilakukan ditangani secara intensif oleh dokter. Naas selang beberapa jam menjalani penanganan tersebut, korban dinyatakan meninggal dunia. Korban telah meninggal dunia, ucap Direktur RSUD Kepahyang Dr. Feby Nursanda saat dikonfirmasi tribunbengkulu.com, Senin, 16 Maret 2026, malam. Berdasarkan informasi yang terhimpun, nyawa korban tidak dapat tertolong akibat mengalami banyak luka tusuk, diantaranya luka robek pada bagian perut sedalam 2 cm. Luka robek pada dada kiri 6 cm, luka robek pada bahu kiri sepanjang 8 cm, luka robek bahu kiri dari ketiak kiri sepanjang 2 cm. Kemudian ada luka robek di atas tulang rusuk kiri sepanjang 1,5 cm, luka robek pada dada kanan bawah 5 cm, luka robek pada dada kanan atas 7 cm. Lebih dari 5 luka serius yang dialami korban, ujar Feby. Pihak keluarga masih sedang mengurus administrasi untuk membawa jenazah ke rumah duka. Pihak keluarga masih mengurus administrasi, pungkas Feby. Sementara itu, pelaku sudah diamankan di Mapolres Kepahyang dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satreskrim Polres Kepahyang.